kita akan memperkatakan Mazmur 91 ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa perkataan Mazmur 91 setiap hari ya, dan jangan lupa dihafalin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Kakak Catherine percaya semua adik-adik luar biasa. Amin. Amin. Nah sekarang Kak Catherine mau tanya nih, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Semua pasti cinta Tuhan Yesus kan? Nah, Kak Catherine mau ajak adik-adik, yuk kita siapin hati kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus.
kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami boleh kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dari apa yang kami punya Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi biarkan kami Tuhan boleh kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap katakan amin. Wah, adik-adik luar biasa ya. Hebat. Sebelum kita muji nama Tuhan, yuk kakak undang bangkit berdiri semuanya. Yuk, bangkit berdiri. Nah, kalau sebelumnya kita udah bilang cinta sama Tuhan, berarti seharusnya kita juga mengasihi sesama kita kan? Tanpa memandang apapun juga nih. Yes. Jadi langsung aja yuk kita musik. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan temannya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Yeay, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik masih semangat kan? Siapa yang masih semangat? Ayo angkat tangannya. Oke, Kak Catherine mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Nah, yang tahu lagunya kita nyanyi yang keras ya. Musik. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan.
luar biasa. Sekarang kakak mau kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat adik-adik yang hebat. Adik-adik luar biasa. Tuhan Yesus pasti disenangkan kalau adik-adik menyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Sudah waktunya kita mau memberi yang terbaik. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiralah pasyi, kiralah baralaba Yesus. Adik-adik dengan sikap yang terbaik, kita mau mengangkat tangan kita sama Tuhan. Kita mau katakan, I worship you Lord, I worship you Jesus. Kiralah bayasya. berdoa agar lahir dari tempat ini anak-anak yang menyembah Tuhan dengan cara yang hebat. Anak-anak menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ayo angkat tangan kita, kalian mau katakan I worship you Lord. I worship you Jesus. I worship
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Mari katakan, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, angkat tangan kita sama Tuhan. Fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. adik-adik angkat tangan sekali lagi sama Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan mulut kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kiara lamaya syandara lamaya syande.
menyembah-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Dengan lembut katakan I worship you. I worship you. Katakan Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berjanji kami mau menyembah Tuhan setiap hari dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup kami menjadi penyembahan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi ya telinga kami, hati kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Semuanya sehat? Aman? Baik ya semuanya ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan, untuk kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan hari ini itu akan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran untuk setiap firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Tuhan Yesus, aku juga berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan tabur Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan. Aku butuh pengurapan-Mu Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu Tuhan pada saat membagikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Oke adik-adik, hari ini kakak mau berbagi cerita buat adik-adik yang ada di rumah. Yang siap katakan amin. Dahulu kala adik-adik, ada yang bernama Adam dan Hawa. Mereka memiliki 2 anak. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya nama kedua anak dari Adam dan Hawa? Namanya siapa adik-adik? Siapa? Benar, nama anak dari Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel. Ya, Kain adalah anak sulung mereka dan Habel adalah anak bungsu mereka. Nah, kakak mau cerita lagi. Kain menjadi seorang petani. Dia menanam biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan adiknya yang bernama Habel menjadi gembala domba.
Nah, pada suatu hari adik-adik, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi Kain membawa hasil tanamannya, sedangkan Habel membawa dombanya yang paling baik. Nah, tapi adik tahu nggak? Persembahan yang dibawa oleh Kain tidak disukai oleh Tuhan. Artinya tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan yang dibawa oleh Habel diterima oleh Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Wah, dengan melihat itu adik-adik, Kain menjadi marah. Kain menjadi emosi dan Kain tidak bisa menahan emosinya. Akhirnya adik-adik, Kain membawa Habel untuk pergi ke ladang. Seketikanya sampai di sana adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh Kain? Kain membunuh adiknya. Wah, apakah Kain membunuh adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri? Iya, benar adik-adik. Kain membunuh Habel. Karena tadi adik-adik masih ingat ya, pada saat persembahan yang dibawa oleh Kain tidak diterima, sedangkan persembahan yang dibawa oleh Habel diterima oleh Tuhan, itu membuat sikap hatinya Kain tidak benar. Wah, akibatnya adik-adik, dia membunuh adiknya, dia membunuh adik kandungnya, sehingga adiknya meninggal adik-adik. Nah, dengan kejadian itu adik-adik, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, apakah kamu melihat Habel? Tahu nggak apa respon dari Kain? Aku tidak melihatnya. Apakah aku sebagai penjaga adik aku? Wah, adik-adik, Kain sedang berbohong sama Tuhan. Padahal Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu kalau Kain sedang berbohong kepada Tuhan. Nah, pasti adik-adik bertanyakan, Kak, kenapa sih Kak persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Adik-adik mau tahu kan jawabannya? Nah, apa sih yang membuat persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena Kain mempersembahkan persembahan hanya sebagai rutinitas, tidak dari hatinya adik-adik. Sedangkan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hatinya, dengan sepenuh hatinya. Kak, tertulis di mana sih Kak? Nah, itu tertulis adik-adik di dalam Ibrani 11 ayat 4. Di mana dengan iman Habel memberikan lebih baik adik-adik pada saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, nah dari cerita Kain dan Habel adik-adik, kira-kira kakak mau tanya, siapa sih yang harus kita teladani? Apakah Kain ataukah Habel? Jawabannya apa adik-adik? Ya, Habel. Ya, kita tidak boleh mengikuti caranya Kain karena dia emosi, karena dia tidak bisa menahan emosinya, dia iri kepada adik-adiknya, dia melakukan kejahatan. Wah, adik-adik bisa lihat nanti ceritanya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, bagaimana sikap hati dari Kain kepada adiknya sehingga dia melakukan kejahatan adik-adik. Nah, sama mungkin adik-adik dengan kita. Mungkin adik-adik ya di rumah iri. Misalnya irinya apa sih Kak? Iri dengan kakak. Kok kakak ya yang lebih disayang oleh orang tua, disayang mama atau papa? Atau misalnya kita iri, kok adik dibelikan mainan yang baru sedangkan aku tidak? Atau misalnya adik iri seperti ini, kok kalau aku nangis didiamin, tapi kalau kakak misalnya yang nangis malah dipeluk, dirangkul dan sebagainya. Itu membuat kita iri, itu yang membuat kita marah, itu yang membuat kita emosi. Adik-adik harus ingat, sikap hati seperti itu jangan adik-adik lakukan ya.
adik-adik misalnya marah, atau adik-adik iri, atau adik-adik cemburu. Jangan ya, seperti apa yang dilakukan oleh Kain. Karena dia iri, dia cemburu dengan adiknya, dia melakukan kejahatan. Bahkan pada saat Tuhan bertanya kepada Kain, Kain berbohong kepada Tuhan. Seharusnya ya, Kain jujur aja sama Tuhan kalau dia yang melakukan tindakan kejahatan kepada adiknya. Nah, buat adik-adik, mungkin adik-adik ada yang sedang melakukan kesalahan hari-hari ini, atau adik-adik mencoba untuk menutupi kesalahan adik-adik. Adik-adik harus belajar jujur sama orang tua kah, atau sama Tuhan. Tindakan dari Kain kita tidak boleh ikutin ya adik-adik ya. Nah, hari ini ada 2 poin yang kakak mau bagikan buat adik-adik. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu sayang kita ya. Dia menunggu kita untuk bertobat. Seperti tadi ceritanya Kain adik-adik, seharusnya Kain bisa mengaku kepada Tuhan bahwa dialah yang melakukan kejahatan kepada adiknya Habel. Nah, mungkin adik-adik hari-hari ini sedang melakukan tindakan kesalahan, dosa, dan adik-adik mencoba menutupinya. Dan adik-adik berpikir, tenang, gak ada yang tahu kalau misalnya kamu mencontek, atau kamu misalnya melakukan kesalahan yang lain. Gak ada yang tahu, bahkan mama papa pun pasti gak tahu. Tapi adik-adik harus tahu, Tuhan tahu apa yang adik-adik lakukan. Kalau misalnya adik-adik hari ini melakukan kesalahan, adik-adik bisa datang kepada Tuhan ya. Adik-adik bisa datang ke Tuhan, adik-adik minta ampun sama Tuhan, dan kakak percaya Tuhan pasti mengampuni adik-adik. Asalkan adik-adik mau datang kepada Tuhan dan mengaku dan tidak melakukan kesalahan lagi ya. Itu yang pertama adik-adik. Adik-adik datang ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita ya. Dan yang kedua adalah kalau kita ada kesalahan atau dosa, kita harus berani mengakui ya. Mungkin pada saat adik-adik melakukan kesalahan di rumah, adik-adik takut kan, nanti mama pukul aku, atau nanti mama marahin aku. Tenang adik-adik, pada saat adik datang ya, kalau adik-adik melakukan kesalahan, kakak percaya mama atau papa pasti angkat jempol buat adik-adik. Karena apa? Adik-adik berani jujur ya. Sama pada saat kita melakukan dosa, kesalahan, kita datang pada Tuhan. Tuhan senang banget sama kita adik-adik. Karena apa? Kita berani jujur, kita berani terbuka sama Tuhan ya. Jadi ada 2 poin yang kita harus dengarkan hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Sayang sama kakak, sayang sama adik-adik, sayang sama mama dan papa. Dan dia selalu menunggu kita untuk kita bertobat. Artinya kita nggak melakukan dosa lagi. Dan yang kedua adalah kita harus berani mengakui kesalahan kita, dosa kita. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ada di Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Gampang ya adik-adik ya. Kita ulangi sekali lagi. Ayat hafalannya ada di Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Firman Tuhan sudah selesai adik-adik. Kakak mau ajak kita berdoa lagi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajarin kami Tuhan agar kami Tuhan senantiasa bertobat setiap hari Tuhan. Dan ajarin kami Tuhan atas setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kami berani datang dan mengakui kepada Tuhan atas setiap kesalahan kami. Tuhan, mungkin saat ini Tuhan ada kesalahan kami atau dosa yang kami simpan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami
tidak tinggal dalam dosa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dan kami pun akan berpisah Tuhan sesama lain Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama saja. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan, tolong pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silahkan beritahu papa mamanya untuk memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, boleh semuanya sekarang bangkit berdiri. Kita akan selesai ibadah online. Kalian semua masih semangat ibadah online? Yes? Yes. Sekarang sebelum kita doa berkat, kita mau bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yes. Ini aku Tuhan. Ayo semua nyanyi ya. Pakai aku Tuhan, utus aku, jadi berkat untuk generasiku. Amin. Katakanlah.